Halo Halo teman-teman, teman-teman. perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan menganalisis ekosistem waduk. Nama aku Raditya Nur Ramadan dengan NIU 559438. Nama aku Aina Mulida dengan NIU 55633. Aku Nita dengan NIU 5574113. Aku Najma dengan NIU 568576. Aku Farah Radisya dengan NIU 557189. Selamat menyaksikan. Pengamatan kali ini kami lakukan untuk memenuhi tugas pada acara 5 Praktikum Ekologi Pertanian. Pengamatan dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Maret tahun 2026 yang berlokasi di Taman Kearifan atau biasa disebut Wisdom Park UGM. Jadi, apa sih ekosistem waduk itu? Ekosistem waduk adalah ekosistem buatan manusia berupa perairan tawar yang terbentuk dari pembendungan sungai. Tujuannya yaitu untuk menampung air hujan dan dimanfaatkan seperti irigasi, PLTA, perikanan, dan pariwisata. Nah, langkah pertama yang kami lakukan di lokasi adalah menentukan plot pengamatan. Ukuran plot yang digunakan yaitu 1 x 1 meter, 2,5 x 2,5 meter, 5 x 5 meter, dan 10 x 10 meter. Setelah plot ditentukan, selanjutnya kami melakukan pengamatan faktor abiotik. Faktor abiotiknya meliputi cahaya matahari, tanah, batu, suhu dan udara, dan juga kelembapan. Suhu di area tersebut yaitu 32 derajat Celcius dengan kelembapan 61%. Pada pengamatan kali ini juga ditemukan ketinggian lokasi setinggi 156,36 meter dan kecepatan angin sebesar 22 km per jam. Pada pola-pola tersebut ditemukan beberapa faktor biotik sebagai berikut. Nah, terlihat adanya berbagai jenis vegetasi, mulai dari pohon, rerumputan, tumbuhan, dan juga hewan-hewan. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa adanya interaksi antar tumbuhan, seperti persaingan dalam mendapatkan ruang tumbuh dan juga sumber daya yang tersedia. Salah satu bentuk interaksi yang dapat diamati adalah hubungan makan dan dimakan yang membentuk rantai makanan. Berdasarkan kondisi di lokasi, rantai makanan yang dapat disusun yaitu tumbuhan sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, burung sebagai konsumen 2, dekomposer sebagai pengurai. Jadi di ekosistem ini nggak cuma ada rantai makanan, tetapi juga ada daur materi. Nah, di dalam daur materi tersebut terdapat beberapa siklus unsur penting seperti siklus karbon, hidrogen, dan juga fosfor. Siklus hidrogen berperan dalam siklus air yang berkaitan dengan proses penguapan, kondensasi, dan kembali lagi ke lingkungan. Sementara siklus karbon terjadi melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan dan respirasi oleh makhluk hidup. Sedangkan siklus fosfor mengalami perputaran melalui tanah dan air, kemudian diserap oleh tumbuhan dan masuk ke dalam rantai makanan. Selanjutnya ada aliran energi. Nah, pada gambar terlihat bahwa energi berasal dari matahari, lalu masuk ke produsen dan diteruskan ke konsumen melalui rantai makanan. Namun, pada setiap perpindahannya, sekitar 90% energi hilang sebagai panas, sehingga hanya 10% yang diteruskan ke tingkat berikutnya. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem waduk merupakan sistem yang cukup kompleks karena terdapat interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Faktor abiotik seperti suhu dan kondisi air sangat mempengaruhi keberadaan makhluk hidup di dalamnya. Sementara itu, komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan organisme pengurai saling berinteraksi melalui rantai makanan dan aliran energi. Sekian hasil pengamatan ekosistem waduk dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.